Baik, teman-teman, to the point aja ya, ini video mungkin sangat singkat. Intinya buat teman-teman ini sebenarnya udah pernah, cuman ya kita tahu sendiri sering lupa, terus mau ngulangin lagi. Aduh, catatannya mana nggak ada. Oke lah, ini saya buatkan video. Intinya kemarin kita mau belajar bagaimana membuat front panel dengan bantuan library namanya React.js. React.js itu apa? Nanti silakan teman-teman baca sendiri di dokumentasinya, apa saja yang bisa dilakukan oleh React dan sebagainya. Nah, intinya eh, banyak teman-teman yang bingung memulainya itu gimana, walaupun kemarin udah saya kasih tahu caranya belajar bagaimana. Jadi saya nggak mau banyak-banyak ngajarin ke teman-teman harus begini-begini, nggak, silahkan explore sendiri. Tapi intinya eh, bagaimana memulainya itu yang kebanyakan bingung. Ketika tutorial udah jelas ya dari YouTube, ada video, ada suaranya, mungkin ya karena bahasa Inggris ya, mungkin ada yang kesulitan. Oke lah, ini saya buatkan sekali lagi, ini video singkat aja bagaimana memulai sebuah project React. Nah, oke, nggak usah lama-lama, ini saya coba untuk coba kita buka apa namanya dokumentasi dari WIT. Oh, kenapa WIT? Ya, nanti kalau saya jelaskan ya, intinya WIT itu sebuah builder yang cukup ringan untuk React.js, ya walaupun ada builder lain ya, atau kalau mau dibilang compiler ya boleh lah. Mungkin kalau salah saya bisa teman-teman koreksi. Nah, kita langsung aja buka di bagian getting started-nya ini aja. Nah, ini kalau mau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia ya monggo. Tapi kalau saya lebih aman ya udah bahasa Inggris aja, karena nanti terkait dengan sintak-sintak atau perintah-perintahnya kalau di bahasa Indonesia kan ya mungkin bisa-bisa nggak jalan gitu lah. Saya biarkan aja bahasa Inggris. Nah, WIT itu mendukung beberapa framework. Framework itu apa, nanti teman-teman cari sendirilah di internet. Internet udah banyak, jadi nggak perlu harus dikasih tahu ini itu, carilah ya. Nah, dia dijelaskan di sini kita akan membuat template project ya. Sekali lagi saya membuat template project, intinya seperti itu. Dengan apa? JavaScript atau TypeScript. Nah, ini tuh apa? Ada Vanilla, Vue, React, Preact, Lead, Svelte, Solid. Nah, itu framework sebenarnya. Ya, kalau React itu sebenarnya juga bukan framework sih ya. Anggaplah seperti itu aja. Nah, sebenarnya yang kita mau buat itu apa toh? Mau mulai project itu apa dengan Wit itu? Nah, ini loh. Kita klik aja lah. Intinya nanti kita itu akan membuat folder, folder file ya, yang di dalamnya itu terdapat beberapa folder dan file-file yang akan kita gunakan, yang menjadi dasar sebuah aplikasi front end dengan React. Apa aja? Ya ini teman-teman bisa lihat di sini. Ada folder public, ada folder SRC. SRC itu kalau nggak salah loh ya, itu source atau sumbernya. Nah, di situ juga ada file-file git more, git ignore, aslin, index, package, log.json, package JSON, readme, file config. Nah, itu apa saja nanti mungkin ya kita lihat sambil berjalan ya. Tapi ini video singkat aja bagaimana memulai atau membuat project dengan React. Nah, dalam file SRC nanti juga ada file aset. Aset itu biasanya ya berisi tentang dokumen-dokumen seperti gambar dan lain-lain lah ya, yang nanti akan kita gunakan untuk membuat tampilan lah. Biasanya sih gambar biasanya ya. Tapi ya kalau udah kompleks sih macam-macam nanti isinya. Tapi minimal gambar.
lalu ada file app CSS, app CSX, index, main dan lain. Ini file utama ya, yang nanti akan menjadi fondasinya si aplikasi ini. Nanti saya menjelaskannya di lain waktu aja. Intinya video singkat memang jadi kepanjangan. Oke, ini saya close aja ya. Ini saya close aja. Terus, nah, ini getting started lagi. Getting started sih. Fade ya. Mas saya minta teman-teman tuh belajar mandiri, intinya itu tetap berpatokan pada dokumentasi. Ya, itu dokumentasinya kita pakai Word dulu sebagai builder buat memulai aplikasi dengan Word. Nah, cara memulainya gimana? Ini banyak sekali caranya. Jika kita sudah menginstal npm, ya kita misalnya kemarin kesepakatannya npm ya. Yang lain-lain nanti kalau mau coba sendiri ya boleh lah, monggo silakan. Nah, kita pakai npm create with let's. Nah, ini diapain? Ini buat apa? Ini kalimat atau perintah ini diapain? Ya, nanti ini kita copy lah ya. Kita copy. Nah, teman-teman tuh bisa langsung membuat di folder ini. Misalnya kita punya data begini. Ya, teman-teman bisa bikin folder baru. Misalnya project saya gitu ya. Ini boleh. Terus nanti project saya ini kamu buka menggunakan command prompt. Ya kurang lebih caranya seperti ya salah satu cara ya. Kalau orang lain yang profesional nonton ini mungkin dagelan dan sebagainya ya monggo. Ini kan yang namanya juga pemula ya. Saya anggap teman-teman itu dan saya itu sama-sama orang yang nggak tahu sama sekali ya. Nah ini kita buka command prompt. Ini kalau saya ulangi, command prompt itu kan bawaannya Windows untuk perintah teks ya, command prompt. Nah seperti ini. Kalau Linux beda ya. Bentar, biar kelihatan saya berbicara. Nah ini. Nah sebenarnya memang kalau SMA itu harusnya udah paham ya. Nggak tahu SMP-nya dulu bagaimana. Nah ini kalau mau pindah ke directory, ini kan defaultnya direktorinya di C, user nama komputernya apa punya saya kebetulan Lenovo. Nah kalau kita mau pindah ke directory lain itu perintahnya secara umum adalah cd. Cd itu bukan zona dalam ya, tapi ceng directory, kurang lebih seperti itu. Cd mau kemana, ceng directory kemana. Nah kita pindah ke misalnya kalau directory ke atasnya satu tingkat itu kita ketik 2 kali begini. Nah kita akan kembali ke sini. Kalau 2 kali begini seperti ini. Nah kalau mau pindah ke drive, karena kalau Windows itu ada drive A, B, C, D dan seterusnya ya. Itu gimana? Kita ketik aja D. Ya besar kecil nggak masalah kalau Windows. Nah seperti ini. Ini kita sudah ada di drive D. Nah kalau mau lihat folder yang saya buat tadi gimana Pak? Ya ketik saja dir. Artinya cek directory, lihat directory. Nah itu panjang sekali. Nah itu di situ kan ada project saya. Nah, caranya gimana? Ketik aja project project saya seperti itu lalu enter. Tapi kalau kamu males ngetik lengkap CD, ketik aja P gitu. Nah nanti itu ada nah 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 itu udah muncul sendiri di tab ya, pakai tab di keyboard itu kan ada tab lalu enter. Nah kalau sudah di sini kita mulai membuat project dengan with. Caranya gimana? Yang tadi ini kita copy perintahnya npm create net. Mau di copy gini boleh. Di sini juga udah disediain tombol copy code. Podo sama saja ya. Kita pastekan di sini. Klik kanan itu udah paste. Enter. Tunggu sebentar. Ini mungkin, nah ini harus install
following package, jadi pengen kita harus install yang terbaru ya, tapi oke aja lah. Ya, itu otomatis download ya, ini harus connect internet tuh ya teman-teman. Kalau komputernya nggak connect internet ya mungkin bisa nggak jalan gitu ya. Nah, yang pertama nanti kita suruh buat nama projectnya apa. Kita buat misalnya apa ya, React front end, ya ginilah, atau biar biar agak-agak gini aja, front end, nah gini aja lah, enter. Nah, kita mau pakai React, ya pilih React. Nggak bisa pakai mouse ya ini ya. Sing kebiasaan pakai mouse ya coba mouse-nya dilepas dulu, dibuang apa gimana. Nah, ini ya dipakai mana-mana ya. React enter. Nah, di sini juga ada pilihan TypeScript, TypeScript plus SVC dan lain-lain. JavaScript. Nah, kita sepakati aja JavaScript dulu lah, yang umum itu. Enter. Udah, selesai. Ini ada keterangan ini ya. Itu ada keterangan teman-teman kalau menemukan seperti itu ya kasusnya yang bawah itu, kamu harus install baru itu. Nih, npm install main.g, ikutin aja ini, nggak masalah. Ketik aja misalnya nih, npm install main.g itu artinya global. Dimanapun kita akan membuat project dengan with, itu nanti kita nggak pernah minta lagi gitu loh. npm add 11.1.0 ini mudah-mudahan nggak trouble ya. Ter Duh, nggak kompatibel. Ya udahlah. Kalau nggak kompatibel, udah biarin aja lah. Nah, nggak masalah. Oke, kita fokus ke 3 perintah ini. Jadi setelah selesai, scaffolding project ini dan seterusnya, done. Artinya sudah selesai dibuat. Sekarang jalankan yang pertama. Ada 3 ini ya, 3 perintah yang harus kita kerjakan. cd front end, npm install, dan npm run dev. Nah, nanti kita akan coba jalankan yang cd front end ini, tetapi nanti installnya berada di dalam editor yang sudah kita sepakati pakai bersama, yaitu apa namanya, VS Code. Masih ingat ya VS Code? Nanti kalau lupa ya tanya sebelahnya. Kalau sebelahnya nggak ada orang ya tanya hantu. Nah, kita coba ya cd front end. Nah, teman-teman bisa ya, kita bisa istilahnya cari di sini misalnya Visual Studio Code. Nah, itu ada kan. Tapi nggak usah seperti itu. Nanti repot, kita harus browsing foldernya yang mana, open folder gitu, ribet. Ketik aja langsung kode titik. Dengan catatan kita sudah masuk ke folder front end. Jadi sekali lagi cd front end dulu. Artinya kita masuk ke directory front end. Lalu kita ketik kode code titik, enter. Nah, tunggu sebentar. Nah, nanti dia akan masuk ke editor. Kita terus saja lah ya. Editor Visual Studio Code. Nah, ini kalau ini istilahnya hanya peringatan dimatiin aja dulu lah. Nah, akhirnya kita akan memiliki yang seperti kita lihat tadi, ada folder public, ada folder src, dan beberapa file yang lain. Di dalam src juga sudah tersedia app.css, app.csx, index.css, main.css. Nanti ini yang akan kita utak-atik. Ya. Plus nanti kita juga akan membuat directory baru lagi yang berisi komponen-komponen. Begitu ya. Oke. Saya harap ini paham sampai sini. Sampai sini dulu aja. Ini kita sudah memulai. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini kan kita masih punya 2 perintah yang belum dijalankan. Nah, karena ada 3, cd front udah tadi. Nah, sekarang kita jalankan perintah yang kedua di mana? Diketik di mana? Nah, diketiknya di terminal. Bukan terminal Giwangan ya, tapi terminal
intinya adalah sebuah jendela yang kita bisa mengetikkan perintah teks di sana. Nah, kita bikin new terminal ya. Ini new terminal. Secara bawaan kalau di Windows itu terminalnya menggunakan PowerShell. Nah, tapi daripada nanti kadang-kadang ya tidak terintegrasi PowerShell-nya dengan node NPM-nya, kita pilih aja yang lain ya. Kemarin kita sudah sepakati pakai Git-Bash, tapi kalau mau pakai command prompt nggak apa-apa. Tapi lebih aman kita pakai Git-Bash. Kalau yang belum punya Git-Bash yang monggo diinstal lagi. Nanti saya akan buatkan video untuk ini apa istilahnya tentang khusus Visual Studio Code ya. Oke, kita coba Git-Bash saja. Nanti yang belum punya silahkan install dulu. Ini PowerShell-nya kita hapus boleh. Di sini kan ada dua, ada PowerShell gitu. Daripada keliru, ini dihapus saja. Klik, dan tinggal menggunakan Git-Bash. Lagi, kita jalankan dua perintah ini, install dan npm run dev. Sini ya, npm install. Sebenarnya ngapain tuh Pak diinstal? Yuk, install itu tujuannya adalah teman-teman perlu ketahui, saya ulangi lagi, sebenarnya sudah saya jelaskan, mungkin lupa, ya wajar. React itu sebenarnya bukan framework, tetapi sebuah atau sekumpulan library yang didesain untuk memudahkan programmer. Jadi library-library-nya itu sudah disediakan, kita tinggal panggil aja gitu loh. Nah, Void-nya ini yang membuatkan template-nya. Template-nya itu berisi folder-folder. Ini template ya, ini template project. Nah, template project yang mana nanti akan menggunakan library-library yang disediakan oleh React. Library itu apa tuh Pak? Ya library itu kalau kita artikan secara sederhana kan itu daftar pustaka gitu loh. Daftar pustaka apa sih? Daftar pustaka yang kita bisa menggunakan di sana kode-kode yang sudah jadi untuk membuat suatu elemen atau kalau nggak tahu elemen ya kalau saya jelaskan secara sederhana elemen itu kalau dalam front end itu eh, tampilan bentuk-bentuk yang akan kita lihat gitu loh, yang user lihat gitu loh. Itu aja. Misalnya elemen judul, elemen paragraf, lalu kalau yang lebih apa istilahnya secara visual itu ada elemen kotak, elemen warna, elemen tombol-tombol, terus elemen eh, animasi dan sebagainya itu sudah ada di React, kita bisa tinggal gunakan. Kalau misalnya elemen apa library itu kurang, kita bisa buat sendiri juga. Tapi itu nanti untuk yang sudah benar-benar paham ya. Tapi atau kita bisa ambil dari internet, kita download gitu loh. Kita download library yang sudah disediakan oleh biasanya yang membuat itu uh, apa ya istilahnya ya kelompok-kelompok atau developer-developer yang sifatnya itu open source gitu ya, boleh dipakai secara umum. Kurang lebih seperti itu. Kalau salah mohon dikoreksi saya ya. Saya yakin teman-teman bisa lebih explore daripada saya ya. Nah, intinya sekali lagi kita perlu menginstal, memasukkan library-library atau modul-modul standar yang akan kita gunakan. Ini udah tinggal enter aja. Kelamaan saya jelasin. Mungkin kalau punya teman-teman nggak kelihatan tulisan ideal, tree front end, yowis biarin aja. Tunggu aja sampai selesai. Mungkin ada pengaturan yang kurang lah. Nah, ini dalam proses, mudah-mudahan internet saya juga nggak lemot. Tunggu sebentar, kalau mau ngopi-ngopi dulu silahkan. Kalau sudah muncul tulisan seperti ini, berarti sudah selesai. Kemudian di sini juga ada folder baru, namanya node modul. Lah, disinilah library itu
disimpan. Nah, ini banyak sekali. Nah, monggo kalau mau diutak-atik asal jangan diedit ya. Nanti kalau diedit mungkinan bermasalah. Nah, sebenarnya kenapa kita menggunakan Word? Yang pertama saya sekali lagi mengulas di sini bahwa Word itu ringan. Nah, file yang dihasilkan nanti yang akan di istilahnya di hosting ke server itu juga kecil. Karena apa? Library yang disediakan di sini tidak akan diambil semua, hanya yang digunakan saja. Itu kurang lebih pengalaman saya selama ini. Dan teman-teman developer juga memahami. Nah, setelah itu kita lihat lagi kita suruh ngapain. Nah, ini kita tes npm run dev itu secara default adalah ngetes apakah servernya berjalan dengan baik, modul-modulnya bisa dipakai. Nah, kita coba nah, kita ke terminal ya, diklik terminal ini npm run dev. Jadi kalau ada tutorial yang lain-lain misalnya, wah ini diedit supaya perintahnya nggak pakai npm run dev atau npm start dan lain, nanti saja. Ya, nanti kita akan utak-atik kalau kita sudah paham ini dulu. Ya, kita ketik run dev. Nah, kalau seperti ini berarti bisa jalan. Nah, kita bisa langsung klik localhost. Nah, ini follow link control, tekan CTRL ya, terus diklik. Nah, nanti kita akan jalan ke sini. Nah, ini artinya teman-teman sudah punya project dasar React.js. Gitu ya. Nah, ini tampilan seperti ini sebenarnya bisa teman-teman kalau mau iseng-iseng edit, ini ada di sini. Ini tak pindah aja ke sini ya, ke Chrome. Ngomong Chrome kok susah banget. Nah, ini di sini. Nah, ini artinya teman-teman sudah punya basic project yang template project yang bisa dimulai kerjakan. Nah, di sini ada CSS, index.css. Nah, ini kita lihat di sini. Saya review dikit ya, setelah ini saya lihat cukup dulu, tapi sebagai gambaran awal, nah, struktur dasarnya penulisan seperti ini. Nanti kita akan selalu menuliskan hal-hal seperti ini, function app, jadi fungsi sampai sini nanti akan diekspor. Kenapa kok diekspor? Nanti kita akan karena akan dipanggil di sini. Hmm. Ini seperti itu, kita akan selalu ketemu dengan menuliskan ini. Ini diinget-inget aja. Ini apa nanti saja. Tapi yang sederhana. Nah, ini kalian teman-teman semua coba belajar lagi, coba mulai belajar lagi, mulai mendalami tentang HTML dasar. Ini seperti apa. Ini kan sebenarnya sorry, ini adalah tak-tak HTML, mulai dari div, href, dan sebagainya ini kan sintak HTML. Nah, sintak HTML itu nanti akan kita letakkan di sini. Unified logo, class name logo, dan lain-lain. Kalau mau diedit ya yang simpel-simpel dulu, nggak usah terlalu banyak. Misalnya apa nih? Kita mau mengganti ini ya, ini kan tulisan Fight React ya. Ini diganti aja project saya misalnya. Project saya dengan React plus fit. Tuh, langsung berjalan. Nah, intinya nanti kita punya ini sudah, nah, sudah berubah kan? Tuh. Oke, saya kira sampai sini dulu. Intinya hari ini video ini untuk membantu teman-teman yang bingung sebenarnya memulainya itu gimana gitu loh. Ya, mulainya seperti ini, kita akan membuat template project. Lalu kalau misalnya
eh, dalam tutorial ini, misalnya ini saya punya tutorial dari Etro, komplit admin dan nanti kok install banyak sekali. Ya ikuti saja, dia harus install apa. Nah, nanti contohnya seperti apa akan saya buatkan video selanjutnya. Ya, oke. Ini sampai sini dulu. Jadi intinya teman-teman sekali lagi kita akan membuat yang namanya template project. Nah, caranya seperti apa? Seperti itu. Begitu ya. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan besok ditanyakan di kelas. Nanti sebisa mungkin akan saya buatkan videonya. Terima kasih. Silakan mencoba.